Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabu Sudama. Saya berasal dari Agribisnis Universitas Bengkulu dengan NPM S1D021043. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana pembuatan web menggunakan HTML dan CSS. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya sedikit ingin menjelaskan untuk pembuatan web menggunakan Visual Code, HTML dan CSS. Yang pertama itu kita membuat file baru. Kemudian file baru itu tadi kita save. Untuk teman-teman bebas untuk menyimpan di save mana. Kalau saya di My Document itu di coding, kemudian di new folder 3 dengan nama itu index.html. Sebenarnya untuk misal kalau teman-teman mau index 15.html bisa. Jadi yang jelas itu .html-nya itu. Jadi kita save. Kemudian masukkan source code yang teman-teman inginkan. Sebentar, saya buka source code saya dulu. Jadi saya sudah membuat source code. Jadi kita copy saja source code yang sudah saya buat tadi. Ini source code yang sudah saya buat, C. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi sudah jadi untuk HTML yang ada di sini. Sedikit saya jelaskan di sini. Pada tag HTML ini itu awalan dari semua tag yang mau kita buat. Kemudian ini diawali dengan tag head, tag HTML dan diakhiri dengan tag HTML. Ini tidak ada JavaScript karena kita tidak menggunakan JavaScript ya teman-teman. Ini sudah. Kemudian HTML masuk ke tag head, yang mana di tag head ini tugasnya memberikan informasi tentang dokumen. Maksudnya di dalam tag head ini kita bisa menambahkan tag-tag yang biasanya digunakan untuk memberikan informasi berupa penulis, judul dokumen, kata kunci dokumen, dan masih banyak informasi lainnya. Contohnya di sini banyak tag-tag yang ada di sini. Ada tag link, yang mana tag link itu penghubung antar dokumen HTML yang bersangkutan dengan file eksternal seperti ini, seperti link rel style sheet href style.css. Kemudian di sini ada tag title, yang mana tag ini merupakan judul dari web kita nanti. Jadi di sini judul web saya Sudarma Sport. Kemudian masuk pada tag head, yang mana tag head ini ini diakhiri dengan tag head, diawali dengan tag head dan diakhiri dengan tag head. Kemudian masuk pada tag body, yang mana tag body ini menunjukkan konten sebuah dokumen. Isi dari dokumen HTML yang akan ditampilkan pada jendela browser terdapat pada elemen body. Sedangkan informasi dan keterangan lainnya berkaitan dokumen tersebut dapat ditulis juga pada elemen head yang ini tadi. Kemudian di sini ada tag input, yang mana tag input itu digunakan untuk menciptakan bidang formulir yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data. Jadi di sini ada tag input saya, input type dan div class. Jadi tag div ini kan ada banyak tag div. Jadi apa sih sebenarnya tag div itu? Jadi tag div itu sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Jadi tag div ini untuk menyambungkan kita nanti ke CSS kita nanti. Jadi di tag body ini saya menggunakan ada judul tag H1, yang mana tag H1 dan di sini kan ada yang saya gunakan tag H1 dan tag H2, yang mana tag H1 itu umumnya judul utama dalam suatu halaman. Jadi ini judul utama saya, yaitu Sudarma Sport. Kemudian
ada div kelas gambar. Jadi saya di sini memunculkan gambar pada web saya dengan menggunakan div kelas gambar, dengan memasukkan file foto yang sudah saya simpan di ini tadi, di file responsi saya. Kemudian ini ada tag H2, yang mana tag H2 ini merupakan judul yang lebih kecil dari tag H1 tadi. Itu ada tag kategori. Di sini menggunakan tag uli, tag ul dan tag li, yang mana untuk menulis sebuah item dalam daftar list digunakan elemen li. Jadi li terletak di dalam ul, dan ul juga bisa terletak di dalam li, yang menunjukkan tingkat daftar list bersarang. Nah, jadi di sini ada div class main, ada div class kiri nanti untuk ditampilkan di div class ini, untuk kita edit juga di CSS nanti. Untuk div class kiri itu ada tag H2 yang mana itu kategori. Kemudian untuk list menu yang ada di kategori itu tadi, nanti ada futsal, sepak bola, basket, volley, dan lainnya. Kemudian div class middle atau div class tengah, itu tag H2, itu ada special brand. Ada special brand, yang mana special brand ini saya menambahkan div class gambar, yang mana di sini saya menunjukkan gambar-gambar untuk agar nanti di web saya bisa terlihat gambar-gambar dari special brand dari toko saya nanti. Kemudian div class right. Nah, di div class right ini saya menampilkan menu, yang mana di tag menu ini, yang di ulinya atau yang di listnya itu ada menu berlangganan, kontak, pengaturan, dan kebijakan privasi. Kemudian saya menggunakan div class footer untuk menjelaskan tag small, yang mana tag small ini untuk membuat teks menjadi satu tingkat ukurannya lebih kecil dari teks sekelilingnya. Jadi agar tag ini nanti, copyright ini nanti, itu lebih kecil dari tulisan yang ada di sini. Kemudian kita masuk ke file CSS. Untuk membuat file CSS itu kita buat file, kita run dulu ini, kita save Ctrl+S, kita masuk ke coding, new folder. Ini ada file yang kita itu tadi, kita jalankan, open with. Nah, jadilah web kita tadi. Kita belum menggunakan CSS, jadi seperti ini teman-teman ya, seperti ini, belum menggunakan CSS, dan juga kita belum memasukkan gambar. Jadi seperti ini. Kemudian karena kita mau untuk membuat web kita menjadi lebih berwarna dan lebih tertata rapi, itulah gunanya CSS itu tadi. Jadi kita buat file baru, sama seperti yang tadi untuk membuat HTML. Kita buat file baru, disimpan di new folder 3 juga, itu dengan nama style.css. Save. Kemudian style.css. Karena saya sudah membuat juga style itu saya, jadi kita copy aja, kita masukkan ke sini, Ctrl+V, sudah. Jadi di sini sedikit saya jelaskan, yang mana ada beberapa penjelasan di sini untuk style CSS. Di sini ada bintang, yang mana ini nanti merupakan bentuk
dari semua elemen CSS kita ini. Ini untuk ada bagian body. Body tadi background yang saya gunakan itu dengan warna ini. Jadi untuk teman-teman ketika ingin menggunakan warna, tinggal klik ini dan pilih warna yang teman-teman mau. Jadi misalnya saya ingin warna ini ya, warna hitam lah. Warna hitam. Jadi ini kodenya hitam. Kemudian ada kontainer. Ada kontainer dan cari ini tadi. Kemudian di sini juga ada gambar untuk header cari button, itu warna hitam. Header cari button hover itu dengan warna hitam juga. Ini pada tag body ya, ini pada tag body. Kemudian masih dalam tag body itu ada di gambar. Ada untuk gambar 1, karena saya nggak ada gambar 1 sebenarnya, tapi tidak ada gambar 1 hover, gambar 2 hover, yang mana dengan ukuran white dan border radius seperti ini. Kemudian ada banner, ada logo, dan ada logo. Kemudian kita masuk ini di bagian middle. Sebentar, ini di bagian left dulu. Di bagian body itu di bagian left. Ada H2 uli dengan ukuran seperti ini. Ada middle H2 dan middle untuk mengatur bagian tengah. Bagian middle ini, middle H2 dan middle. Dan juga ada gambar untuk mengatur gambar pada middle. Gambar saya menggunakan ada kurang lebih 8 gambar di sini dengan white-nya 134 pixel. Setelah membuat HTML, kemudian ada juga yang right sama kayak yang live tadi dengan ukuran seperti ini, dan color yang saya gunakan pada ulinya tadi warna hitam. Kemudian footer saya backgroundnya warna hitam. Kemudian ada demo untuk mengatur footer dan demo pada website. Kemudian ada media screen untuk mengatur tampilan maksimal pada website dengan ukuran dan itu seperti ini. Media screen, kemudian sudah. Mungkin kita coba dulu. Kita coba, tapi biasa notebook saya ini karena notebook murahan jadi tidak bisa. Tapi kita bismillah terlebih dahulu. Agak lama. Nah, jadi ini foto kenapa belum ada ditampilkan di sini? Jadi kita lihat di sini tadi di HTML foto. Ketika fotonya tidak ada, file foto ini tidak ada di dalam ini kita tadi, dalam folder kita tadi. Cuma ada 2 file ini. Ketika tidak ada foto yang tertulis di sini, yang tertera di sini 253 JPG ini, itu di dalam web kita tadi adanya +99 sebagai ganti itu tadi. Jadi kita lihat di bagian left, di bagian kiri itu tadi ada tag kategori, yang mana warna kategori yang tadi putih. Kemudian untuk list ulinya itu background warnanya hitam, kemudian displaynya itu warna putih. Kemudian di bagian middle ada special brand dengan foto-foto yang saya terangkan tadi. Kemudian di bagian kanan ada menu dengan pilihan menu yang ini tadi. Kemudian di bagian head, di bagian kepala itu tadi ada search, ini bentuknya. Kemudian di bagian footer ini copyright Sudharma Sport dengan menggunakan teks small yang mana itu lebih kecil dari ini tadi. Mungkin untuk melihat web jadinya dengan ada gambar
bisa kita lihat di ini saya. Dengan ini titel tadi Sudarma Sport. Nah, ini file yang sudah saya jadikan. Ini bisa search. Karena tidak menggunakan JavaScript, jadi tidak ada untuk misal kita klik tidak ada kemana ya teman-teman. Jadi di sini titel Sudarma Sport. Dengan di sini ada saya tampilkan logo. Kemudian, nah ini tadi kita lihat di indeks responsi yang sudah benar. Ada di sini foto 91.jpg itu merupakan logo saya. Kemudian ada foto-foto special brand yang saya terapkan di sini. Terima kasih banyak telah menonton video saya akhiri. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.